Nah, temanya teman-teman ya, burung nakal ya, atau burung seperti ini jangkriknya yang naik ya, bukan kerotonya. Simak terus ya teman-teman ya. Jadi saya ingin awali lagi. Sebelum kita melombakan murai batu, pastikan ya murai batu teman-teman itu sudah dalam keadaan siap tarung. Jangan sampai murai batu teman-teman belum siap tapi paksa lomba. Ini bisa berdampak buruk pada murai batu. Entah itu dari settingan atau habitnya nanti ya. Nah, kita perlu mengenal karakter dari burung murai batu kita. Karena yang paling mengenal karakternya ya diri kita, bukan orang lain ya. Yang paling mengenal burung murai batu teman-teman ya teman-teman sendiri, bukan saya. Tapi kita bisa mempelajarinya dengan sifat dan ciri-cirinya ya. Ciri-ciri murai batu seperti punya teman kita ini yang ada di kolom komentar bertanya, murai batunya sudah settingan rendah tapi dia nakal ya, nakal. Jadi temperamennya ya, mentalnya itu ingin tarungnya itu ada, dan burungnya gacor saat di rumah itu gacor dan bunyi, tapi ketika di lomba dia malah nakal dan nyerang, padahal sudah diberikan EF yang sedikit, diberi EF bahkan sampai 2 ya, pagi 2, siang 2, sore 2, tapi dia masih nakal. Nah, begitu di lomba, di ceritanya ya, disetut dengan kroto. Jadi di hari H itu dikasih kroto. Burung kerja ya, burung kerja. Tapi sujud-sujud, tapi ngerayu, tidak bongkar materi. Nah, burung seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Memang ya, kalau kita bertanya kepada banyakan teman ya, teman kita, senior kita, burungnya temperamen, burungnya nakal, coba pangkas jangkriknya. Itu rata-rata akan menjawab seperti itu. Padahal untuk burung yang demikian belum tentu ya, belum tentu solusinya pangkas EF. Buktinya 2 EF itu masih nampar-nampar ya. 2 EF loh. 2 EF saja masih nampar-nampar, padahal standarnya murai batu itu untuk EF untuk lomba harian itu di set 3 sampai 10 itu ideal. Di rank itu kalau di bawahnya pasti dia akan kekurangan tenaga. Nah, burung yang nampar tadi, temperamen tadi bisa saja kekurangan tenaga. Kalau tenaganya sudah dikurang, maksudnya tenaganya berkurang, masih teman-teman kurangi lagi dengan pangkas jangkrik, maka yang ada murai batunya semakin nampar teman-teman ya. Ini bisa menjadi pemicu. Nah, apalagi burung dengan EF yang kecil saja sudah gacor. Ini berarti murai batu teman-teman untuk birahinya bagus banget. Jadi sedikit saja sudah birahi. Nah, teman-teman gimana cara solusinya seperti ini ya? Sedangkan kalau kita bertanya pada senior, pada mereka yang dekat dengan kita sekalipun, itu akan memberikan solusi pangkas jangkriknya. Padahal tidak melulu seperti itu. Ada burung yang memang dipangkas jangkrik jadi solusi, tapi tidak semua berlaku. Bisa saja untuk murai batu teman-teman yang temperamen tinggi terus suka nampar tadi saat di lomba ya tadi, padahal di rumah gacor, burungnya gacor ya, coba teman-teman naikkan EF-nya ya. Dalam 1 bulan ke depan jangan diperlihatkan ke burung murai batu lain ya, atau jangan dilombakan dulu. Coba istirahatkan dalam 1 bulan ke depan. Teman-teman bisa kasih jangkrik 77 harian, 77 pagi 7 sore 7, tapi bertahap ya, pemberiannya bertahap. Mungkin di hari pertama karena ini biasanya 22, teman-teman bisa ngasih 44, dalam 1 minggu itu 44 ya. Terus minggu keduanya mungkin bisa ke 66 atau 55, baru di minggu ketiga bisa coba 77. Coba bertahap ya teman-teman ya. Jangan langsung kasih 77 dari 22, nanti kaget burung murai batunya. Nah, nanti diharapkan murai batu teman-teman itu juga sudah yang namanya memiliki mental yang bagus, kerja yang cantik. Karena apa? Burung murai batu untuk membongkar materi itu dibutuhkan yang namanya ini teman-teman, dibutuhkan birahi yang cukup ya. Kalau birahi cukup, tenaga juga harus penting untuk support. Jadi kalau hanya birahi saja juga kurang, jadi untuk tenaganya juga harus benar-benar ada. Kalau murai batu teman-teman sudah memiliki birahi, mental, tenaganya ada, nah disinilah murai batu teman-teman bisa bersaing sebagaimana mestinya. Jadi kita tidak melulu menggunakan metode teman-teman kita yang
Kalau burungnya temperamen tinggi, terus gacor, terus nyerang, ya, nggak bisa nagen kalau orang bilang, maka kita tidak perlu memakai teori yang beredar, karena untuk murai batu itu sendiri berbeda. Coba kalau memang dirasa kok murainya gacor, murainya nyerang, ya, terus EF-nya sudah rendah, ya, ya teman-teman coba kasih tenaga yang bagus, berikan EF tambahan tadi, dan nggak usah dikeroto, karena apa, kroto itu bagus banget untuk menaikkan birahi. Nah, sedangkan murai batu teman-teman aja birahinya cepat banget seperti itu, buktinya gacor di rumah. Nah, ini bisa menjadi salah satu sebab untuk murai batu teman-teman, murai bagus sebenarnya ya, murai batu teman-teman murai bagus, cuma coba dikenali karakternya lebih dekat lagi, agar apa, agar kita bisa memahami murai batu apa keinginannya apa. Jangan sampai murai batu teman-teman membutuhkan tenaga, menunjukkan ekspresi temperamen, ya, tapi teman-teman malah pangkas EF-nya. Ini namanya miskomunikasi. Kalau miskomunikasi berlanjut, ini bisa menjadi problem berkepanjangan ke depannya. Nanti malah murai batunya menjadi habit untuk selalu nampar-nampar. Ini nanti untuk reset ulangnya itu malah semakin susah kalau untuk kelamaan. Jadi solusi pertama untuk murai batu yang temperamen nakal adalah tambahkan EF-nya, ya, kurangi krotonya, ya, jangan sampai malah dikroto EF-nya dipangkas, kebalik ya. Ini tidak berlaku untuk murai batu yang tadi teman-teman sebutkan, ya. Nah, udah di awal udah kita coba gali sama-sama, karena teori kebanyakan pada umumnya kalau kita bertanya itu pasti pangkas EF-nya. Lawong EF saja sudah rendah kok mau dipangkas, yang dipangkas itu apanya. Sedangkan standar pemberian jangkrik untuk murai batu adalah ring 3 sampai 10, ya. 33 10 10 itu masih masuk standar. Di luar itu kurang normal. Ya, bisa saja di luar itu prestasi, tapi itu bukan pada umumnya. Itu ya teman-teman perlu dicatat dan digarisbawahi. Jika konten ini bermanfaat, ya, coba teman-teman subscribe, share kalau perlu, bagikan ke temannya, ya. Nanti pesan saya, jangan terlalu sering melombakan burung murai batu, karena itu bisa berdampak buruk. Ini akan saya share terus menerus agar apa, agar murai batu teman-teman terkondisi selalu, tidak diporsir untuk kerja terus, agar tidak rusak. Karena kalau udah memiliki murai batu rusak, pusingnya 7 keliling. Jadi saya sarankan jaga murai batu teman-teman baik-baik agar selalu prestasi. Lebih baik kita jarang lomba tapi prestasi terus, daripada banyak lomba tapi kondangan terus. Salam lestari, salam prestasi. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak, ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.